Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimo Fajar Juliadi dari kelas 04 SMJN 004 ingin menjelaskan beberapa soal. Mungkin ada 7 soal. Saya akan jelaskan beserta pembahasannya tentang regresi berganda, menjadi salah satu syarat UAS di kelas saya. Yang pertama kita lihat dulu X1, indeks pendapatan nasional suatu negara. Ini di bagian soal ya. Untuk X2, indeks harga impor suatu komoditi. Y sama dengan arti indeks impor suatu komoditi. Selama 10 tahun diperoleh data berkala sebagai berikut. X1 100, 104, 104, 106, 111, 111, 115, 120, 124. Yang terakhir adalah 126. Untuk X2, X 100, 99, 99, 110, 136, 113, 113, 103, 102, 98. Untuk yang Y 100, 108, 106, 109, 120, 110, 126, 133, 133, 147. Dalam artian kita rinci X1, X2 dan Y. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada jumlahnya itu ada 10 ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab soal di bagian ini, dengan carilah persamaan garis regresi linear berganda. Nomor 1, Y sama dengan BO plus B1 X1 tambah B2 X2 sama dengan BY 12 tambah BY 1.2 X1 tambah BY 2.1 X2. Soal nomor 2, hitunglah SY, S1, S2, RY1, RY2, R12. Yang ketiga, hitunglah SY 1, SY2, S1.2, RY1, RY2. Soal 4 adalah apa arti dari RY1.2, RY2.1 dan R2Y2.1. Ini untuk soalnya ya. Dari soal kita mulai kita bikin tabelnya dulu, biar menjadi acuan agar tidak bingung buat ngejawab soal-soal yang ada. Kita jawab dari X1, X2 dan Y yang dari sini kita buat turun ke bawah. Kita salin semuanya dengan diagram ke bawah. Sudah selesai. Habis itu kita lanjut. Bagaimana cara mencari X21? Itu caranya sangat mudah. Nah, kita lanjut. Gimana sih cara mencari X1 kuadrat? Itu dengan cara X1 kuadrat dalam artian, kita ambil contoh yang nomor 2 ya. Baris kedua kita ambil contoh X1 kuadrat. Kita lihat X1-nya di sini adalah 104. X1 kuadrat. Kita sembari mengecek bersama, takutnya saya pribadi salah menghitung, sambil mengoreksi juga sambil menjelaskan apa yang telah saya tulis. Dengan tabel ini sebagai acuan buat menjawab semuanya. Entah dari yang ini, ini atau yang ini.
Ini sebagai acuan ya teman-teman. Ingat, kita pertama-tama ini harus bikin tabel seperti ini dulu, karena ini sangat penting dan jangan sampai salah juga ya. Oke, kita lanjut. Saya tambahin kalkulator di sini ya, biar teman-teman juga bisa ngoreksi sama-sama. X1 kuadrat, kita lihat 104 dari baris ini. X1 nya adalah 104. Jika 104 dikuadratkan, maka hasilnya ini. Kita cek ya, apakah 10.816. Kita cek teman-teman. 104 kali 104, 10.816. Ini udah sesuai ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di kalkulator ini. Begitupun sampai ke bawah. Kita ngecek salah satu lagi di bagian, oke boleh ini deh. Kalau kita ngecek semuanya takut waktunya tidak cukup juga, atau kita cek juga nggak apa-apa. Ini 104 sudah sama ya. Kalau yang 100 sudah pasti hasilnya 10.000. Kita lihat yang bawah, yang beda setelah 104 adalah 106. Oke, kita cek. 106 dikali 106. Kita lihat hasilnya 11.236. Sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, kita lihat, oh ini ada lagi 111. Jika dikuadratkan adalah 111 dikali 111. Kita lihat 12.321. Ini sudah sesuai ya teman-teman. Jika ini sudah sesuai, baris ini dengan ini sama, maka kita langsung melanjutkan ke baris selanjutnya saja. Tidak perlu mengerjakan dua kali. Kita lihat 115. Jika dikuadratkan, (13.225). Apakah sudah sesuai? Ya, sudah sesuai ini. Dan kita lanjut ke yang bawah. Selanjutnya adalah 120 kuadrat, 14.400. Ya, sudah sesuai ya teman-teman. Kalau sudah sesuai, kita lanjut ke 127. Dan yang terakhir adalah 126. 127 terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya adalah 16.129. Ya, sudah cocok ya teman-teman. Ini sudah cocok. Kita lanjut yang terakhir adalah 126 kuadrat. Hasilnya adalah 15.876. Ya, sudah sesuai ya teman-teman. Jadi kolom yang ini kita sudah clear, kita sudah benar semua. Kita lanjut ke X2 kuadrat, oke? Dari X2 kuadrat kita lihat yang sebelah kiri dengan baris yang sama, 100. Kita tidak perlu susah-susah ya. Jika 100 kuadrat adalah hasilnya 10.000. Kita lanjut ke yang kedua, 99. Jika dikuadratkan itu hasilnya berapa? Kita cek benar atau tidak. 99 kuadrat, 9.801. Ya, sudah sesuai. Jika sama, tidak perlu mengulanginya lagi. Kita langsung ke baris berikutnya adalah 110. Jika 110 kita kuadratkan, maka hasilnya 110 kuadrat. Ya, 12.100. Sudah sesuai juga. Kita lanjut ke berikutnya. Ada 136 di kolom X kuadrat, X2. 136 kali 136, 18.496. Sudah sesuai ya teman-teman. Kita lanjut yang kedua adalah 113. Yang sebelah sini 113. Kita lihat 113 kuadrat, 12.769. Ini udah sesuai ya teman-teman. Kita langsung ke bawahnya sama, jadi tidak perlu diulangi lagi. Lanjut ke kolom berikutnya adalah 103 kuadrat, 10.609. Jika sudah sesuai, langsung ke bawahnya dengan 102.
Kita lihat hasilnya 102 kuadrat, maka hasilnya adalah 10.404. Yang terakhir 98 kuadrat, maka hasilnya 9.604. Ya, kolom ini X2 kuadrat sudah selesai dan sudah betul semua. Sudah dicek kembali dan sudah dijelaskan. Kita lanjut ke yang Y2, Y kuadrat. Y kuadrat dalam artian baris kolom Y ini dikuadratkan dengan hasilnya sebagai berikut. Mari kita cek lagi apakah ada kesalahan atau tidak dalam membuat tabel, karena tabel itu sangat penting dalam regresi berganda. Jangan sampai salah, nanti hasilnya ke belakangnya akan salah. Jika Y kuadrat ini Y nya 100, jadi tidak usah dihitung lagi ya, sudah pasti hasilnya 10.000. Kita lihat yang ke 108. Oke, kita cek 108 kuadrat, hasilnya maka 11.664. Sudah sesuai. Kita langsung lanjut ke baris berikutnya, 106 kuadrat, maka hasilnya adalah 11.236. Sudah sesuai juga. Kita lanjut ke berikutnya adalah 107 kuadrat. Kita lihat maka hasilnya itu adalah 11.449. Sudah sesuai. Jika sudah, kita lanjut ke berikutnya adalah 120 kita kuadratkan. 120 dengan hasil kuadrat maka 14.400. Sudah sesuai juga ya, klop ya. Kita boleh lanjut ke 110 kuadrat, maka hasilnya adalah 12.100. Kita lanjut ke baris berikutnya adalah 126 kuadrat, maka hasilnya 15.876. Ini udah klop juga, udah sesuai, jadi benar. Dan lagi 133 baris berikutnya ya, ini ya, kita hitung sekaligus karena sama aja, atas bawah 133. Maka hasilnya adalah 17.689. Kita tulis atas bawah karena emang hasilnya sama juga. Dan yang terakhir di bagian Y kuadrat adalah 147. Kita cek teman-teman, 147 kuadrat, hasilnya adalah 21.609. Ini udah sesuai juga ya teman-teman. Jadi bagian kolom Y kuadrat ini sudah benar semua, sudah saya koreksi dan sudah saya jelaskan. Dan kita lanjut ke bagian X1Y, yang dalam artian kita lanjut ke X1Y, yang dalam artian itu X1 dikali Y. Kita lihat, kita ambil contoh yang baris kedua karena baris pertama adalah angka 100, jadi angkanya mudah ditebak. Kita lihat X1Y. X1 di bagian ini adalah 104 dikali 108, maka hasilnya ini. Kita cek ya guys, 104 dikali 108 adalah, ya cocok, hasilnya 11.232. Ya, kita lanjut. Tadi baru sampai baris yang kedua, adalah hasilnya 11.232. Sudah cocok ya teman-teman. Boleh kita lanjut langsung ke baris ketiganya, X1Y, 104 dikali 106. Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya 11.024. Sudah cocok ya teman-teman. Jika sudah cocok, kita lanjut ke baris berikutnya, 106 dikali 107. Kita sesuai ya dengan garis lurus yang sama, 106 kali 107. 11.342.
Kita lihat ya, ini udah sesuai ya, 11.342. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah 111 dikali 120. 13.320. Kita lihat ya, sudah sesuai ya teman-teman. Dengan ini kita sudah sesuai. Kita lanjut ke baris berikutnya adalah 111 dikali 110. Kali 110. 12.210. Ya, ini udah sesuai ya dengan yang ini ya. Kita lanjut ke yang bawahnya adalah 115 kali 126. 115 dikali 126. Kita lihat hasilnya, maka 14.490. Ini sudah sesuai ya, dengan tarik garis lurus yang sama sudah sesuai. Kita lanjut ke baris berikutnya, 120 dikalikan 133. 15.960. Kita lihat ya, ini udah sesuai ya dengan garis lurusnya. Kita lanjut berikutnya, 127 dikali 133. 16.891. Sudah sesuai ya. Kita boleh lanjut ke berikutnya, 126 dikali 147. 126 dikali 147, maka hasilnya adalah 18.522. Sudah sesuai dengan apa yang saya hitung dan sudah dikoreksi, maka dinyatakan X1Y yang ini sudah benar semua. Kita boleh lanjut ke X2Y. Cara X2Y mencarinya sama seperti X1Y, hanya saja kita lihat dari X2 nya lalu dikali Y. Kalau yang tadi kan X1 dikali Y, kalau sekarang X2 dikali Y. Kita cari yang pertama, tentu hasilnya 10.000. Kita langsung yang kedua, X2Y 99 kali 108. Kita cek ya, hasilnya 10.692. Sudah cocok ya teman-teman. Langsung kita lanjut baris berikutnya, 99 kali 106. Oh, hanya beda dikit, tadi 108 ya. Kita cari 99 kali 106, maka hasilnya 10.494. Jika sudah sesuai, langsung ke berikutnya adalah 110 dikali 107. 110 dikali 107, maka hasilnya 11.770. Jika sudah sesuai, langsung lanjut ke bawahnya, 136 dikalikan 120. Kita langsung lihat hasilnya adalah 16.320. Ya, ini sudah sesuai juga teman-teman. Kita lanjut ke berikutnya, 113 dikalikan 110. Kita langsung lihat 12.430. Ini sudah sesuai juga. Kita lanjut ke berikutnya adalah 113 dikalikan 126. Maka hasilnya 14.238. Ya, ini juga sudah sesuai. Kita lanjut ke berikutnya, 103 dikalikan dengan 133. 13.699. Sudah sesuai ya. Kita boleh langsung ke berikutnya, adalah 102 dikalikan 133, maka hasilnya 13.566. Juga sudah sesuai. Langsung kita lanjut ke yang terakhir, 98 kali 147. 98 kali 147,
maka hasilnya 14.406. Ini sudah sesuai dan sudah benar semua dan juga sudah dikoreksi, dan saya juga menjelaskan, dan ini tidak ada salahnya. Kita langsung lanjut ke tabel terakhir. Tabel terakhir perkara lainnya berbeda. X1, X2. Dan sekarang kita akan memulai di X1, X2. Ini adalah tabel terakhir atau ujung. Langkah terakhir membuat tabel. Kita cari, jika yang pertama tidak perlu dicari, maka langsung yang kedua. X1, X2. Kita lihat X1 dan X2. 104 dikali 99, maka menghasilkan 10.296. Kita lihat baris berikutnya. Oh sama, 104 dikali 99, maka hasilnya sama dengan yang atas, 10.296. Sudah benar, maka bisa dilanjutkan ke tabel berikutnya. 106 dikalikan 110, dan hasilnya 11.660. Ini sudah sesuai. Boleh kita lanjut ke berikutnya, adalah 111.000 dikali 136. Kita cek hasilnya, maka hasilnya adalah 15.096. Sudah sesuai dengan hasil kalkulator saya. Kita langsung lanjut ke berikutnya. 111 dikalikan 113. Yuk kita cek. Hasilnya 12.543. Sudah sesuai juga. Boleh kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu 115 dikalikan 113. Kita cek hasilnya 12.995. Sudah sesuai sama. Kita lanjut ke berikutnya. 120 dikalikan 103. Kita cek, maka hasilnya adalah 12.360. Sudah sesuai juga. Kita lanjut. 127 dikalikan 102. Kita cek. Hasilnya 13.000. Oh salah. Sorry. 127 dikalikan 102. 12.954. Sudah sesuai. Kita lanjut yang terakhir untuk melengkapi tabel ini. Akhirnya sampai juga di akhir tabel. 126 dikali 98. Kita cek. 12.348. Ya, ini sudah sesuai semua. Maka tabel yang saya buat sudah dicek semua dengan kebenarannya, dan saya sudah menjelaskan juga. Maka kita lanjut untuk mencari jawaban berikutnya agar bisa menjawab soal yang tadi ditunjukkan. Pertama-tama kita mencari ini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan, maka kita mencari ini dulu semuanya untuk menjadi acuan untuk menjawab pertanyaannya. Kita cari dari pertama. Sigma X1, dalam artian itu kita harus menjumlahkan. X1 itu jumlahnya berapa sih? Kita lihat dulu dari sini. X1 kita jumlahin semuanya. 100 ditambah 104 tambah 104, 106, 111, 115, 120, 127, dan yang terakhir 126. Kita lihat hasilnya adalah 1124, dan ini sudah sesuai hitungan saya, dan kita barusan sama-sama mengecek hasilnya. Langkah yang kedua itu adalah mencari sigma X2. Kita lihat ini X2 nya ya, sudah terpampang jelas.
Mari kita jumlahkan. X2 itu sendiri 100 ditambah 99, 99, 110, 136, 113, 113, 103, 102, 98. Maka hasilnya adalah 1073. Kita lihat jawaban yang di sini. Ya, ini udah sesuai juga teman-teman. 1073. Maka sigma X1 dan X2 sudah clear. Kita mencari sigma Y. Sigma Y kita jumlahkan bagian yang sini ya. Sudah terpampang jelas juga. Mari kita jumlahkan untuk sigma Y. 100 tambah 108, 106, 107, 120, 110, 126, 133, 133 lagi, yang terakhir 147, 1190. Jadi hasilnya ini sudah sesuai juga untuk sigma Y integral. Kita boleh lanjut ke X1. Dalam artian ini kita harus mencari rata-rata dari X1 itu tersebut. Jika X1 tadi sudah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1124. Kita bagi dengan jumlah dia itu ada berapa? Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah X1 adalah 10. Maka 1124 kita bagi 10, maka hasilnya 112,4. Ini sudah sesuai juga ya. Kita bisa lanjut. Bagaimana sih cara mencari sigma X1 kuadrat integral yang ini ya? Bagaimana sih? Ini caranya sangat mudah juga. Kita bisa mencarinya dengan cara sigma X1 kuadrat integral sama dengan 127.140. Teman-teman pasti nanya nih, dari mana sih angka itu? Angka ini itu dari kita menjumlahkan X1 kuadrat, itu bagian kolom yang ini kita jumlahin semuanya. Apakah betul hasilnya 127.140? Mari kita cek. Kita cek yang bagian ini ya. Oke. Dari baris pertama 10.000 tambah 10.816 11.236, 12.321, 12.321 lagi, 13.225, 14.400, 16.129, 15.876. Hasilnya adalah 127.140. Sudah sesuai dengan ini. Mari kita langsung lanjut ke sigma X2 kuadrat integral. Itu kolomnya itu yang ini guys. Mari kita jumlahkan. Apakah hasilnya betul 116.353? Kita netralkan dulu kalkulatornya. Kita langsung mencari ya. 10.000 tambah 9.801, 9801, 12.100, 18.496, 12.769. Lagi dengan angka yang sama, langsung ke 10.609, 10.404, dan yang terakhir 9.604. Maka hasilnya adalah 116.353. Ini juga sudah sesuai. Dan sama, bagaimana sih cara mencari sigma Y kuadrat integral? Maka ini semua
kita jumlahkan. Mari kita jumlahkan. Kita jumlahkan bagian kolom yang ini ya, untuk mencari sigma y kuadrat integral. 10.000 tambah 11.664, 11.236, 11.449, 14.400, 12.100, 15.876, 17.689 sama 689, dan yang terakhir 21609. Maka hasilnya adalah 143.712. Ini sudah sesuai juga ya teman-teman. Maka sigma X 1 kuadrat integral dengan hasil 127.140, sigma X 2 kuadrat integral 116.353, sigma Y kuadrat integral sama dengan 143.712. Maka teman-teman akan bertanya nih, jika X1 yang ini, maka mencari X2 itu gimana sih? X2 itu tentu gampang teman-teman. Kita melihat dari X2 ini, kita jumlahin, lalu dibagi dengan jumlahnya itu ada berapa. Dari jumlah X2 ini adalah 1073. Sudah ada di hitungannya. 1073 dibagi jumlahnya itu ada 10. Kita cek. Maka hasilnya 107,3. Yang ini ya, sudah sesuai juga. Sekarang kita lanjut yang mencari ini. Jika ini sudah, kita lanjut ke yang ini. Ini yang kita cari adalah sigma X1 integral X2 integral. Hasilnya sama dengan 120.548. Mari kita cek. Yang pertama-tama itu kita lihat X1I. X1I itu adalah yang ini. X1 X2, X1 X2. Maka kita jumlahkan yang ini. Apakah hasilnya segini atau bukan? Mari kita cek di kalkulator. Langsung kita cek aja guys. 10.000 ditambah 10, 296 ditambah 10, 296, 11.660, 15.096, 12.543, 12.995, 12.360, 12.954, 12.348. Maka hasilnya 120.548. Maka sudah cocok ya. Kita langsung lanjut ke yang bawahnya. Sigma X1Y integral. Sigma X1Y integral. Maka kita jumlahkan dulu yang ini semua. Mari kita jumlahkan. 10.000 ditambah 11.232, 11.024, 11.342, 13.320, 12.210, 14.490, 15.960, 16.891, 18.522. Maka hasilnya adalah 134.991. Ini dijumlahin maka hasilnya ini. Ya, ini udah sesuai ya sama kalkulator. Kita langsung lanjut ke sigma X2 integral Y integral. X2Y yang ini kita jumlahin. Apakah hasilnya sesuai? Mari kita cek. 10.000 ditambah 10.692, 10.494,
11770, 16320, 12430, 14238, 13699, 13566, 14406 sama dengan 127.615. Maka hasilnya ini sudah sesuai ya teman-teman. Maka kita langsung lanjutkan mencari Y. Y itu carinya sangat gampang ya. Y bagian ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah dari ini semua. Kita jumlahkan langsung. 100 tambah 108. Wah, terbang-terbangan ini. Tambah 106, 107, 120, 110, 126, 133, 147. Maka hasilnya adalah 1990. Jika ingin mencari Y, kita bagi 10 saja langsung. Dibagi 10. Maka hasilnya adalah 119. Sangat mudah bukan? Bagian ini kita sudah semuanya. Langkah selanjutnya adalah mencari sigma Y. Sigma Y1 kuadrat sigma Y kuadrat integral, sigma X1 kuadrat integral, sigma X2 kuadrat integral. Kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari dari sini. Sigma Y kuadrat integral. Cara mencarinya itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat integral sama dengan sigma Y kuadrat integral dikurang dengan sigma Y kuadrat dibagi N. Kita mencari sigma Y kuadrat integral, yaitu ini hasilnya 143.712. Kita turunkan dikurangi hasil dari sigma Y kuadrat, maka hasilnya adalah 1990. Kita kuadratkan dibagi 10. Kita langsung aja cari di kalkulator. 1190 kuadrat salah 1190 kali 1190, maka hasilnya adalah 1.416.100. Kita bagi 10 langsung ya. Maka hasilnya adalah 141.610. Kita kurangi, berarti 143.712 dikurangi 141.610. Langsung aja ya. Nanti kalau hasilnya minus tinggal diisi positif aja di sini. Kita kurangi langsung 143.712. Maka hasilnya adalah 2102. Ini minus karena tadi saya terbalik aja biar lebih cepat. Sudah cocok. Kita langsung lanjut ke yang kedua, sigma X kuadrat X1 kuadrat integral. Cara mencarinya adalah sigma X kuadrat integral dikurangi sigma X1 integral kuadrat bagi N, sama dengan, kita cari dulu ini tuh pakai angka yang mana sih. Ini tuh adalah pakai angka yang ini nih, karena ini sudah sesuai. Maka 127.140 saya turunkan ke sini, dikurangi 1124 dari mana sih? Dari ini, sigma X1 integral kuadrat 1124. Kita ambil dari sini, kita taruh, kita langsung kuadratin dibagi 10. Kita cek hasilnya. 1124 kali 1124,
maka hasilnya langsung dibagi 10 aja. 126.337,6. Kita langsung kurangin aja dengan yang ini ya. Nanti kita tinggal balik aja, misalkan hasilnya adalah negatif, maka langsung masukkan positif. 127.140 sama dengan 802,4. Yang ini juga sudah sesuai, sudah benar. Maka kita langsung aja lanjut mencari yang ketiga, sigma x2 kuadrat integral. Mencarinya itu adalah dengan rumus sigma x2 kuadrat integral dikurang sigma x2 integral kuadrat per n, sama dengan kita langsung turunkan. Yang ini sudah sesuai ya. Kita langsung turunkan 116.353 dikurangi dari yang ini sama dia dengan yang ini. Rumusnya satuannya sigma x2 integral. Taruh sini langsung 1073 dikuadratkan lalu dibagi 10. Hasilnya dikurangi ini maka langsung ketemu ini. Kita langsung cek. 1073 kali 1073, maka hasilnya adalah langsung kita bagi 10. 115.132,9 kita kurangi langsung 116.353, maka hasilnya adalah 1220,1. Jika sigma yang ini udah selesai, bisa kita langsung lanjutkan. Ya, kita langsung lanjut. Gimana sih cara mencari sigma x1 integral, x2 integral? Itu carinya gampang. Dengan rumus sigma x1 integral, x2 integral kurang sigma x1 integral, sigma x2 integral per n. Dalam artian kita langsung masuk ke angkanya 125,48. Kita langsung turunin dari sini nih. Langsung turunin karena ini udah sesuai. Dikurangi 1124 itu sigma x1 integral, yang ini 1124 langsung turunin. Yang ini sigma x2 integral, yang ini 1073 langsung diturunkan dibagi 10. Maka hasilnya itu adalah, kita langsung cek, 1124 dikali 1073 dibagi 10, 126,05,2. Kita langsung kurangin. Harusnya kuranginnya dari depannya, nanti hasilnya dibolak-balik aja ya. 120,548 sama dengan 57,2. Jadi minus ya, minus 57,2. Kita langsung lanjut. Yang berikutnya adalah sigma x1 integral y integral. Sama dengan mencarinya adalah rumusnya sigma x1 integral y integral dikurang sigma x1 integral sigma y integral per n. Dalam artian kita langsung turunkan. Ini cocoknya dengan yang ini, kita langsung turunin aja. 134.991 dikurangi, kita lihat rumusnya x1 1124 sigma y adalah 1990, kita turunin per 10. Kita langsung cari hasilnya. 1124 kali 1190 dibagi 10, hasilnya 133,756. Kita langsung balik aja. 134 dikurang yang ini 991, maka hasilnya 1235. Ini negatif, kita langsung jadikan positif aja. Kita langsung nyari yang ketiga,
sigma X2 integral Y integral, mencarinya adalah sigma X2 integral Y integral dikurangi sigma X2 integral sigma Y integral per N. Kita langsung turunkan dari sini, sigma X2 integral Y integral 127.615 langsung turun, sigma X2 1073 1990, sigma Y per N kita langsung cari 1073 dikali 1990 per 10, 127 langsung kita kurangin aja, 127.615, maka hasilnya minus 72. Kita langsung dibalik aja ya. Dan ini sudah selesai semua, halaman ini sudah selesai semua. Kita langsung ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu BY1.2 sigma X1 kuadrat I plus BY2.1 sigma X1 integral X2 integral sama dengan sigma X1 integral Y integral. Kita samakan dari sini, BY1.2 sigma X1 integral X2 integral ditambah BY2.1 sigma X2 kuadrat integral, maka sama, langsung aja ini adalah rumusnya. Sigma X2 integral sigma X1 kuadrat integral sigma X1 integral X2 integral sigma X1 integral X2 integral sigma X2 kuadrat integral buka kurung BY1.2 BY2.1 tutup kurung sama dengan sigma X1 integral Y1 integral, yang bawahnya sigma X2 integral Y integral. Kita langsung lanjut turunkan, ini sesuai, kita turunkan. Ini gimana sih kalau pada nanya, ini gimana sih angkanya 802,4 minus 57, ini semua itu dari mana? Ini semua itu hasil dari yang di sini. Kita langsung carikan aja. Ini rumusnya sigma X2 sigma X1 kuadrat integral itu, maka hasilnya yang ini. Sigma X1 kuadrat integral hasilnya 802,4. Kita pindahin sama dengan sigma X1 integral X2 integral. Kita langsung cari. Ya, ini hasilnya minus 57,2. Kita masukin ke sini. Dan yang ketiga adalah ini, sigma X1 integral X2 integral, maka yang dicari adalah sama, atas bawah yang ini sama, menyilang minus 57,2. Kita langsung cari yang ini, sigma X2 kuadrat integral sigma X2 kuadrat integral dengan hasil 1220,1. Langsung kita pindahin ke sini. Kita langsung turunkan semuanya. B12 kali 3 B13 kali 2 sama dengan 1235. Dari mana sih? Kita dari sini rumusnya. Sigma X1 integral dilanjut langsung sigma Y2 integral Y integral. Kita cari langsung 1235 itu dari sini.
dari bagian ini. Sigma X1 integral Y integral sudah sesuai. Kita pindahin yang minus 72 ini sesuai yang ini tadi. Ini minus sigma Y2 integral kali Y. Ini hasilnya adalah yang ini, sigma X2 integral Y integral, maka hasilnya minus 72. Kita langsung masukin ke sini, maka sudah masuklah angka-angkanya lagi di rumus ini. Ini kita pembagian kotaknya sudah sesuai, A1 dengan A2. Kita langsung masuk aja ke bagian ininya. Determinan A 802,4 kali 1220 dikurangi minus 57,2 kuadrat. Maka kita cek hasilnya sama dengan, apakah sudah benar? 802,4 kali 1220,1 9790. Oh sebentar, nih ada yang salah. Kita lanjut. 802,4 1220 minus 57,2, maka hasilnya 643.845,76 dikurangi hasil dari 57 kuadrat minus 57 kuadrat, maka hasilnya 640.573,92. Kita lanjut. Determinan A1 1235 dikali 1220,1 kurang minus 72 tutup kurung buka kurung minus 57,2, maka hasilnya ini dikurangi ini. Yang ini hasilnya 15.823,5 dikurangi hasil dari ini 4.118,4, maka hasilnya 1.502.705,1. Kita langsung lanjut ke determinan A2. 802,4 minus 72 dikurang 1235 minus 57,2, maka sama dengan hasilnya ini dikurang yang ini, minus 57,772,8 dikurangi minus 70.642, maka hasilnya adalah 12.869,2. Kita langsung lanjut aja. Tadi dari sini udah selesai, langsung ke sini. Nah ini gampang aja nih, BY 1.2 sama dengan B1. Kita nyari B1. Nyari B1 itu gampang. Determinan A1 dibagi determinan A. Dalam artian ini kita nyari hasil dari determinan A1 itu berapa? 1.502.705,1 turunin dibagi determinan A, yang ini diturunin 640.573,92. Ini atas sama bawah dibagi, maka hasilnya 2.345. Nah kita langsung ke BY 2.1. Oh yang ini kita hitung dulu ya, coba udah sesuai belum hitungannya. 1502 705,1 dibagi 640 573,92. Nah 2.345. Ini udah sesuai ya. Langsung masuk ke sini. BY 2.1 sama dengan nyari kita B2 nya. Determinan A2 dibagi determinan A. A2 ini yang baris terakhir, terus yang A itu yang pertama. 12.869,2 turunin dibagi 640.573,92 dibagi, maka hasilnya adalah 0,0200. Rumus mencari BY12 sama dengan B0 sama dengan Y dikurang B1X1 kurang B2X2. Nah ini itu Y itu 119 itu dapat dari sini.
Dari 119 itu dikurang B1 X1 yang artian itu 2345. Kita langsung 112,4 kurang 0,0200 107,3, maka hasilnya 119 kurang 263,578 kurang 2,146, maka hasilnya minus 146.724. Nah, ini soal yang sudah dibacakan tadi. Kita langsung cari jawabannya di sebelah. Nah, kita langsung nyari jawabannya. Nomor 1, Y minus 146,724 tambah 2345 X1 plus 0,0020. Ini jawaban dari nomor 1. Nomor 1 yang ini, penjumlahan dari semuanya ini didapat hasil itu seperti ini. Kita langsung kedua, hitunglah SY, S1, S2, RY, R12. Kita langsung jabarin semuanya, lumayan panjang. SY rumusnya itu sigma akar sigma Y kuadrat minus N akar 2102 per 10 jumlah N-nya ya, sama dengan akar 210,2, akarnya itu adalah 14,49827. Langsung ke bawah ada nyari S1 nya, akar sigma X kuadrat 1 integral per N 802,4 hasil dari halaman sebelumnya per 10 880,24 sama dengan akarnya itu 8,95767. Langsung nyari S2 nya, akar sigma X kuadrat 2 integral per N X2 kuadrat integral per N sama dengan akar 1220,1 per 10. Ini adalah hasil semua yang dari halaman belakang. Kita tinggal masukin aja, sama dengan 122,01 akar sama dengan 11,04581. Langsung ke sini mencari RY1 itu rumusnya sigma X1 integral Y integral per akar sigma X kuadrat L1 integral akar sigma Y kuadrat integral. Tinggal masukin aja 1235 per akar 802,4 akar 2102, maka 1235 per 28,3266 kali 45,8475 sama dengan 1235. Ini hasilnya adalah 1298,7 dibagi, maka hasilnya 0,9509. Kita lanjut ke RY2 sama dengan sigma X1 integral X2 integral per akar sigma X kuadrat 1 integral akar sigma X2 kuadrat integral sama dengan, ini tinggal masukin dari halaman berikutnya, minus 72 per akar 1220,1 akar 2102 sama dengan minus 72 per 34,9299 kali 45,8475. Minus 70 jika ini dihasilkan dikalikan, hasilnya adalah 1601,4. Atas dibagi bawah, maka hasilnya minus 0,0449. Kita mencari RY12 itu rumusnya sigma X1 integral X2 integral per akar sigma X kuadrat X1 kuadrat integral akar sigma X2 kuadrat integral sama dengan minus 57,2 per akar 802,4 akar 1220,1 sama dengan minus 57,2. Kita langsung dihasilin nih, akar di 802,4 adalah 28,3266. Akar dari 1220,1 adalah 34,9299. Sama dengan ini, tinggal taruh sini, yang ini hasilnya adalah 4989,44.
Jika atas dibagi bawah hasilnya minus 0,0578. Nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. SY integral sama dengan SY akar 1 kurang R2Y R kuadrat Y1 sama dengan 14 buka kurung 14,49827 tutup kurung akar 1 dikurang buka kurung minus 9509 dikuadratkan. 14 nya tinggal diikutin. Nah, hasil dari 0,9509 kuadrat adalah 0,0958. Maka hasilnya 4,4874. Lanjut ke nomor 2 yang bawahnya SY2 sama dengan SY akar 1 kurang R kuadrat Y2 sama dengan 14,949,827 tutup kurung buka kurung 1 kurang minus 0,0449 kuadrat sama dengan 14,49827 akar 0,998. Ini hasil dari ini, maka hasilnya 14,4837. S1.2 sama dengan S1 akar 1 kurang R kuadrat R1 kuadrat sama dengan 8,95767 buka kurung 1 kurang minus 0578 kuadrat sama dengan ini, tinggal ditaruh di sini. Hasil dari 0,0578 dikuadratkan adalah 0,9967, maka hasilnya 8,9428. Terakhir dari nomor 3 S21 sama dengan S2 akar 1 kurang R kuadrat 12 1.2 sama dengan 11,04581 buka kurung tutup kurung akar 1 kurang minus 0578 kuadrat sama dengan ini, tinggal ditaruh di sini, ditarik ke depan ke belakang. Yang ini hasil dari 0,0578 adalah 0,9967, maka hasilnya 11,0275. Kita langsung ke nomor 4, RY2.1. Rumusnya adalah mencari RY2.1 adalah RY2 kurang RY1 R12 akar buka kurung 1 dikurang RY kuadrat 1 buka kurung 1 kurang R kuadrat 1.2, maka 0,9509 dikurangi 0,0, minus 0,0449 buka kurung 0 minus 0,0578 per akar buka kurung 1 kurang minus 0,0449 dikuadratkan buka kurung 1 dikurangi minus 0,0578 dikuadratkan. Maka kita langsung ke sini, kita turunin ini, diturunin ke sini. Jika ini dikalikan ini, hasilnya adalah 0,025 per akar 1 dikurangi ini, hasilnya adalah segini 0,0020 akar 1 dikurangi hasil dari ini adalah 0,0033, maka 0,9484 per buka akar 0,998 akar 0,9967, maka hasilnya 0,9484 per 0,9989 titik 0,9983, maka hasilnya ini tetap di bawah sini. Ini hasilnya adalah 0,9972 sama dengan 0,9500. Kita mencari RY2.1 adalah RY2 dikurangi RY1 R12 per akar buka kurung 1 dikurangi R kuadrat Y1 buka akar 1 dikurangi R kuadrat 1.2, maka buka kurung minus 0,0449 tutup kurung
dikurangi buka kurung 0,9509 minus 0,0578 per akar buka kurung 1 kurang 0,9509 dikuadratkan akar 1 dikurangi minus 0,0578 kuadrat. Jika ini langsung diturunkan ke sini, 0,049-nya di sini, ini dikurang ini, hasilnya langsung ke sini aja. Per akar 1 dikurangi 9042, akar 1 dikurangi 0,003, yang ini ditambah dulu hasilnya segini. 0,9858 adalah hasil dari ini, 1 dikurangi sekian. Yang ini 0,9967 adalah pengurangan hasil dari ini. Maka ini langsung ditarik ke sini, yang ini diperkalikan, hasilnya 0,0954. Atas dibagi bawah sama dengan 0,1352. Kita lanjut ke R2Y.12 sama dengan BY1.2 sigma X1 integral Y integral plus BY2.1 sigma X2 integral Y integral per sigma Y kuadrat integral. Pernya sangat mudah. Kita langsung masukin aja 2,345 buka kurung 1235 tutup kurung plus 0,0200 buka kurung minus 72 per 2102, langsung dikebawahin. Ini hasilnya adalah 2896,08 dikurangi ini hasilnya 1,44 per 2102, ini dikurangi ini hasilnya segini, langsung dibagi 2102, maka ditemukanlah hasil 1,3770. R kuadrat Y1.2 sama dengan, kesimpulannya 0,9500 kuadrat sama dengan 0,9025. Artinya apabila X2 konstan, maka kontribusi X1 terhadap variasi Y sebesar 96,89%. Ini dapat hasil dari 112,4 minus per 119 kali 100%, maka hasilnya 96,89%. R kuadrat Y2.1 0,1352 kuadrat sama dengan 0,0182. Artinya apabila X konstan, maka kontribusi X kuadrat terhadap variasi Y sebesar 90,16%. Dari mana ini? Dari 107/3 per 119 kali 100%. Hasilnya maka segini. Ini data semua yang didapatkan dari jawaban dari bagian depan yang tadi. Jadi angkanya tinggal dimasuk-masukin dan dihitung ulang kembali. Sudah dihitung ulang kembali, lalu ini sudah terjawab semua dari 4 soal. R2Y titik R2 sama dengan 1,3770. Artinya kontribusi X variasi X1 dan X2 terhadap variasi Y adalah sebesar 184%. Sekian ulangan akhir semester dari Trimo Fajar Juliadi dengan NIP 201010050256 sudah selesai dengan minimal 4 soal. Saya sudah bawakan semua, dari diketahuinya, penjabarannya, pembahasannya, semuanya sudah dijelaskan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.